Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu mental miskin. Istilah ini mungkin sudah sering kalian dengar, tapi apa sebenarnya mental miskin itu? Bagaimana ia mempengaruhi masyarakat Indonesia? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengatasinya? Mental miskin adalah pola pikir yang berorientasi pada kekurangan, bukan sekedar kemiskinan materi, tapi lebih kepada cara pandang yang menghambat kemajuan individu dan masyarakat. Fenomena ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pola konsumsi hingga pengambilan keputusan penting. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas fenomena ini, dimulai dari akar masalah, manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap masyarakat, hingga solusi yang dapat kita lakukan bersama untuk mengubah pola pikir ini. Mental miskin tidak muncul begitu saja. Ini merupakan hasil dari berbagai faktor historis, sosial, dan budaya. Secara historis, Indonesia adalah negara yang pernah dijajah selama berabad-abad, yang meninggalkan jejak psikologis berupa ketergantungan dan sikap menerima nasib. Selain itu, budaya konsumtif yang semakin marak melalui media sosial juga memperparah pola pikir ini. Banyak orang merasa terdorong untuk tampil mewah meskipun hal tersebut di luar kemampuan finansial mereka. Indonesia adalah negara yang mengalami penjajahan selama lebih dari 3 abad. Penjajahan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Selama masa penjajahan, masyarakat pribumi ditempatkan pada posisi subordinat, dengan sedikit atau bahkan tanpa akses ke pendidikan, sumber daya, atau hak yang lebih layak. Akibatnya, pola pikir pasif dan bergantung terbentuk, di mana banyak orang terbiasa menerima nasib tanpa ada dorongan kuat untuk mengubah keadaan. Mentalitas ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan ketergantungan yang sulit dihilangkan. Dalam masyarakat agraris tradisional Indonesia, banyak orang menjalani hidup dengan prinsip asal cukup untuk hari ini. Pola pikir ini meskipun cocok untuk kehidupan desa yang stabil, akan menjadi hambatan dalam konteks modern yang kompetitif. Budaya ini cenderung menekan ambisi atau inovasi, karena fokus utamanya adalah bertahan hidup daripada berkembang. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak mau mengambil risiko atau berpikir jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sistem pendidikan di Indonesia, terutama pada masa lalu, cenderung menekankan kepatuhan dan hafalan daripada mendorong pemikiran kritis dan kemandirian. Banyak generasi yang tumbuh dengan pola pikir untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan peluang. Hal ini mengakar dalam budaya pendidikan yang melihat keberhasilan hanya dalam bentuk pekerjaan mapan, seperti pegawai negeri atau karyawan swasta, tanpa mendorong kreativitas atau semangat kewirausahaan. Di era modern, media sosial memperparah fenomena mental miskin. Banyak orang yang terjebak dalam tekanan sosial untuk terlihat sukses di mata orang lain, meskipun itu berarti hidup di luar kemampuan finansial. Fenomena ini sering disebut sebagai pamer atau flexing, di mana seseorang lebih peduli dengan citra dibandingkan kenyataan. Budaya seperti ini membuat individu lebih fokus pada kebutuhan sekunder atau tersier dibandingkan kebutuhan primer dan investasi jangka panjang. Lingkungan sosial di beberapa daerah juga dapat memperkuat mental miskin. Ketika seseorang mencoba untuk maju atau berinovasi, seringkali mereka menghadapi kritik atau bahkan dijatuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sikap ini dikenal sebagai crab mentality, sikap di mana seseorang menarik orang lain ke bawah ketika mereka mencoba untuk naik. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perubahan positif, membuat individu sulit untuk berkembang. Poin ini menegaskan bahwa mental miskin adalah hasil dari kombinasi faktor sejarah, budaya, pendidikan, dan pengaruh modern.
Fenomena ini tercermin dalam berbagai perilaku. Misalnya, orang yang lebih memilih membeli gadget terbaru dengan mencicil, meskipun sebenarnya uang tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan dasar atau investasi pendidikan. Ada juga kecenderungan untuk mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain tanpa berusaha meningkatkan kapasitas diri. Fenomena ini diperburuk oleh kebiasaan meremehkan pekerjaan tertentu yang dianggap rendah gengsi. Padahal pekerjaan tersebut dapat memberikan penghasilan yang stabil dan bermartabat. Mental miskin tidak hanya menjadi pola pikir, tetapi juga termanifestasi dalam berbagai perilaku dan kebiasaan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Manifestasi ini mencerminkan bagaimana pola pikir negatif dapat mempengaruhi tindakan seseorang, bahkan ketika sumber daya yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk hidup lebih baik. Salah satu manifestasi yang paling umum adalah kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Banyak orang mengutamakan pengeluaran untuk barang-barang mewah atau kebutuhan sekunder dibandingkan kebutuhan esensial. Contohnya, membeli ponsel terbaru dengan harga mahal meskipun masih memiliki utang, atau memilih gaya hidup boros untuk tampil sesuai dengan tren media sosial. Kebiasaan ini seringkali diperparah oleh kemudahan akses kredit tanpa memahami kemampuan finansial. Mental miskin juga tercermin dalam kecenderungan mengandalkan bantuan dari pihak lain tanpa berupaya mandiri. Misalnya, bergantung pada subsidi pemerintah tanpa mencoba meningkatkan keterampilan atau mencari peluang kerja. Hal ini sering terjadi karena pola pikir yang percaya bahwa akan selalu ada yang membantu, sehingga mengurangi motivasi untuk berusaha sendiri. Kehidupan sosial di Indonesia seringkali diwarnai oleh gengsi dan kebutuhan untuk terlihat lebih dari yang sebenarnya. Misalnya, banyak orang memaksakan diri untuk menyelenggarakan pesta pernikahan besar-besaran meskipun harus berutang, atau membeli barang bermerek hanya untuk mendapatkan pengakuan sosial. Sikap ini memperlihatkan bahwa prioritas seseorang seringkali didikte oleh ekspektasi masyarakat, bukan oleh kebutuhan pribadi. Mental miskin juga terlihat dalam kurangnya apresiasi terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Beberapa orang menganggap pendidikan sebagai beban atau sesuatu yang tidak mendesak, sehingga lebih memilih pengeluaran untuk hal lain. Ada juga yang merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki saat ini tanpa berupaya untuk meningkatkan keterampilan atau mencari ilmu baru. Akibatnya, mereka sulit bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Salah satu ciri khas mental miskin adalah pola pikir yang hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek. Orang dengan mental ini cenderung mengabaikan pentingnya menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Misalnya, mereka lebih memilih memberi barang konsumtif yang memberikan kepuasan instan daripada menyisihkan uang untuk pendidikan anak, tabungan, atau asuransi kesehatan. Banyak orang dengan mental miskin tidak mau mengambil risiko atau keluar dari zona nyaman mereka. Misalnya, mereka takut untuk mencoba usaha baru karena khawatir gagal atau takut beralih ke pekerjaan yang lebih menantang meskipun memiliki prospek yang lebih baik. Sikap ini menyebabkan stagnasi dalam kehidupan mereka dan menghambat kemajuan pribadi maupun ekonomi. Fenomena ini juga terlihat dari sikap meremehkan pekerjaan tertentu yang dianggap kurang bergengsi, seperti menjadi petani, nelayan, atau pekerja kasar. Padahal pekerjaan tersebut memiliki kontribusi penting bagi perekonomian. Akibatnya, banyak individu yang memilih untuk menganggur daripada bekerja di sektor yang dianggap rendah meskipun peluangnya tersedia. Manifestasi mental miskin memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada individu itu sendiri. Kebiasaan konsumtif, ketergantungan, dan pola pikir jangka pendek menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Secara kolektif, perilaku ini juga memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi bangsa karena masyarakat tidak memanfaatkan potensi mereka secara maksimal.
Dampak mental miskin sangat nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi, pola pikir seperti ini seringkali menjadi penghambat kemajuan finansial seseorang. Ketika orang lebih fokus pada penampilan dibandingkan substansi, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran hutang. Dalam aspek sosial, mental miskin juga menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Ketika sebagian besar masyarakat berfokus pada hal-hal superficial, potensi kolektif bangsa untuk maju menjadi tertahan. Mental miskin yang tertanam dalam pola pikir individu tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, tetapi juga menciptakan efek domino yang berdampak signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini memperlambat kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia, serta membatasi potensi besar yang dimiliki oleh negara. Mental miskin seringkali menjadi penghalang dalam membangun ekonomi yang stabil dan produktif. Mental miskin juga memperparah ketimpangan sosial di masyarakat. Orang dengan mental ini cenderung lebih fokus pada penampilan daripada esensi, yang menciptakan tekanan sosial di lingkungan mereka. Mental miskin berkontribusi pada rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Salah satu dampak besar mental miskin adalah rendahnya tingkat inovasi di masyarakat. Pola pikir yang takut gagal dan terlalu nyaman dengan kondisi saat ini mencegah orang untuk berpikir kreatif atau mencoba hal baru. Mental miskin berkontribusi pada siklus kemiskinan yang terus berulang di berbagai generasi. Ketika orang tua dengan mental miskin tidak memberikan pendidikan atau teladan yang baik, anak-anak mereka cenderung mewarisi pola pikir yang sama. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Secara kolektif, mental miskin memperlambat transformasi bangsa menuju masyarakat yang lebih maju. Ketika mayoritas masyarakat terjebak dalam pola pikir jangka pendek, fokus pada gengsi atau ketergantungan, hal ini mengurangi daya saing nasional di tingkat global. Dampak mental miskin terhadap masyarakat sangat besar dan berlapis-lapis, mulai dari ekonomi hingga budaya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perubahan mendasar dalam pola pikir, pendidikan, dan dukungan struktural. Jika tidak segera diatasi, fenomena ini akan terus menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk mencapai potensi terbaiknya. Mengubah mental miskin menjadi mental kaya bukanlah tugas mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Proses ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, perubahan budaya, dan kebijakan yang mendukung kemandirian. Pendidikan adalah kunci utama untuk membentuk pola pikir yang lebih positif. Pemerintah juga perlu memperkenalkan program yang mendorong kewirausahaan dan kemandirian, serta memastikan bahwa bantuan sosial digunakan sebagai jaring pengaman, bukan ketergantungan. Mengatasi mental miskin membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Solusi yang efektif harus mencakup transformasi pola pikir, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan sistem sosial ekonomi. Mengatasi mental miskin bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan sinergi antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan strategi yang terfokus dan upaya bersama, pola pikir masyarakat dapat bertransformasi dari keterbatasan menjadi kemandirian dan kreativitas, membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.